my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang sudah menonton video aku ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan selalu bahagia ya guys ya. Untuk kali ini aku mau membahas tentang viralnya anak seorang TKW yang telah meninggal secara tragis ya teman-teman ya. Untuk kejadiannya itu sudah 8 tahun yang lalu, yaitu tahun 2016 kayak gitu ya teman-teman ya. Ini menurut cerita, menurut berita yang telah viral itu ya teman-teman ya. Itu ibunya itu merantau di Malaysia sejak anaknya masih kecil-kecil kayak gitu. Kasihan banget ya teman-teman ya, seorang wanita merantau untuk menafkahi keluarganya, dan terus mendengarkan anaknya telah meninggal secara tragis itu. Aduh, kasihan banget, amit-amit ya teman-teman ya. Semoga keluarga kita dilindungi sama Allah, nggak ada kejadian apa-apa, selalu baik-baik aja, amin kayak gitu. Ceritanya gini ya teman-teman ya, itu kan si Vina itu adalah anak ketiga dari ibunya itu ya, dari orang tuanya itu. Dan si Vina itu adalah anak ketiga ya dari 3 saudara itu. Kakaknya yang pertama itu nggak tahu perempuan atau laki, terus kakaknya kedua itu perempuan, dan si Vina itu ya. Dan si Vina itu adalah anak yang yang disayang sama ibunya ya, karena ibunya telah merantau di Malaysia dan si Vina itu ditinggal ibunya itu sejak kecil ya. Dan waktu sekolahnya itu ya teman-teman ya, katanya itu si Vina itu sering diolok-olok sama temennya itu, katanya anaknya pembantu seperti itu ya teman-teman ya. Dan si Vina ini menurut keluarganya itu adalah anak yang itu ya, yang pendiam ya teman-teman ya, anak yang yang jarang keluar kayak gitu ya, menurut ceritanya keluarganya kayak gitu. Dan untuk yang terakhirnya itu, katanya kakaknya itu, si Vina itu minta minta giginya itu dibehel ya teman-teman ya, sama rambutnya itu disambung kayak gitu ya. Dan setelah itu, dan untuk kronologinya si Vina meninggal itu gini ya teman-teman ya, menurut ceritanya itu si Vina itu ditaksir sama seorang lelaki, tapi si Vinanya itu nggak suka, nggak mau kayak gitu. Dan sama si Vina itu sering ditolak secara pelan-pelan gitu. Tapi lakinya itu tambah lama tambah kayak penasaran, kayak ngejer terus sama si Vina itu, karena si Vina itu nggak tahu, kemungkinan sudah punya cowok kayak gitu ya teman-teman ya, namanya anak muda kayak gitu. Si Vina itu sering digodain sama itu ya, lelaki itu namanya Egi ya, Egi kayak gitu ya teman-teman ya. Sering digoda, sering dipegang-pegang kayak gitu. Dan untuk terakhirnya itu, dari cerita kakaknya itu, si Vina itu meludahi sama si itu ya, ke mukanya cowok yang risik itu ya teman-teman ya. Kemungkinan ya kesel ya teman-teman ya, namanya juga wanita, siapapun itu, nggak tahu cewek atau sudah dewasa seperti aku ini, kalau terlalu digangguin cowok ya lama-lama juga emosi juga ya teman-teman ya. Jadi kayak kita itu paham lah, itu mungkin kesel terus diludahin, dan akhirnya si cowoknya itu bukan si cowoknya, si cowok itu dendam kayak gitu ya teman-teman ya. Dan waktu malam-malam besok harinya, nggak tahu besok hari keberapa kayak gitu ya teman-teman ya, si Vina itu jalan sama lelaki, sama cowoknya atau teman dekatnya kayak gitu ya teman-teman ya. Dan itu kayak dikiting ya itu ya teman-teman ya, sama gerombolannya si Egi itu. Kayak geng motor kayak itu loh teman-teman ya, yang banyak sekali itu. Kemudian si Vina sama temen lelakinya itu sampai dari teman-teman ya, kayak sasak jembatan, kayak seperti jembatan itu. Dan akhirnya turunlah di situ ya. Nah di situ tuh dikeroyok ya teman-teman ya, pokoknya dipukul-pukulin lah. Kemungkinan cowoknya si Vina atau teman deketnya itu ya, itu mungkin membela diri atau apa, karena musuhnya terlalu banyak. Dan akhirnya cowoknya itu
pertama kali itu meninggal ya teman-teman ya, meninggal duluan kayak gitu. Dan ini ya, untuk dari ceritanya itu si Vina itu sebelum meninggal itu, sebelum pokoknya waktu itu ya, itu diperkosa dulu ya teman-teman ya, terus dipukulin sampai ini ya teman-teman ya, kepalanya ini di sini itu sampai lembek-lembek kayak gitu ya, kata kata kakaknya itu menurut berita itu. Dan tangannya sini itu babak belur, pokoknya hancur lah teman-teman organnya itu, seperti itu. Dan kemudian itu gerombolan geng motor itu kan pergi ya teman-teman ya, cabut kayak gitu. Dan kemudian ada orang kayak gitu ya, mungkin ya mesti ada orang ya teman-teman ya, karena di situ adalah jalan raya juga, jembatan kayak gitu. Dan kemudian si Vina ini dibawa ke rumah sakit. Kemudian orang-orang di rumah sakit itu nggak tahu yang siapa ya, mungkin yang nolong itu ya, kemudian teleponlah ke keluarganya si Vina itu, ngasih tahu orang tuanya, bapaknya sama kakaknya itu, dan langsung ke rumah sakit kayak gitu ya teman-teman ya. Dan di rumah sakit itu si Vinanya itu belum meninggal ya teman-teman ya, ini menurut berita itu masih ngorok kayak gitu, kayak apa ya, mau ngomong kayak di sini kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian si Vina meninggal dunia ya teman-teman ya, seperti itu. Dan kemudian orang tuanya itu ibunya itu kan dikabarin ya, karena masih kerja di Malaysia kayak gitu ya teman-teman ya. Dan sama majikannya sama si bosnya itu nggak langsung diizinin pulang ya teman-teman ya, kemungkinan kasihan ya, karena si ibu ini lagi shock, lagi apa kayak gitu. Jadi sama bosnya itu apa ya, takutnya ibu itu ada apa-apa di jalan kayak gitu ya teman-teman ya. Dan sama bosnya itu 1 bulan kemudian baru diizinin pulang, seperti itu. Dan betapa shocknya ya teman-teman ya, seorang orang tua mengetahui anaknya yang meninggal tidak sewajarnya itu, ya Allah kasihan banget. Dan ini ya teman-teman ya, menurut ceritanya itu si Vina itu apa ya, pertama kalinya itu nggak tahu itu si Vina itu dibunuh kayak gitu ya teman-teman ya. Itu katanya itu kecelakaan, seperti itu kabarnya, itu kecelakaan. Terus si Vina itu kayak jin korinya itu merasuki si temennya itu ya, agak jauh kayak gitu ya teman-teman ya. Sama kakaknya si temennya si Vina itu kan, orang apa, kakaknya Vina kan ditelepon, ini siapa ya, Linda atau siapa itu ya, si Linda kerasukan si Vina kayak gini. Terus kemudian bapaknya sama kakaknya itu kan ke rumahnya itu ya, temennya si Vina itu ya, almarhum kayak gitu ya, temennya si Vina almarhum itu bilang bahwa saya nggak apa ya, bahwa saya nggak kecelakaan tapi saya dibunuh pak, kayak gitu, dibunuh si Egi kayak gitu ya teman. Dan temennya Vina itu kan dirasukin sama arwahnya si Vina ya, kayak korinya kayak gitu ya teman-teman ya. Dan berkata itu bahwa apa ya, nggak bisa masuk kayak gitu ya. Dan itu minta itu ya, apa ya, kayak ini loh teman-teman ya, behelnya sama rambutnya itu kemudian dilepas kayak gitu, minta dilepas seperti itu ya teman-teman ya. Dan semenjak itu kata bapaknya itu tenang lah, maksudnya nggak pernah itu ngerasukin orang lagi kayak gitu. Itu diselidikin kayak gitu. Tapi ini ya teman-teman ya, sama polisinya itu nggak apa ya, kayak nggak dicari kayak gitu ya teman-teman ya. Itu sudah, ini kejadian ini sudah 8 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Terus ada yang 8 orang itu dipenjara ya teman-teman ya, karena apa ya, sebagian ada yang mengaku, karena kan sama polisi kan kayak diselidikin kayak gitu ya teman-teman ya, di tempat tongkrongannya itu. Pas apa ya, gerombolan itu kan waktu itu kan mabuk kayak gitu, terus sama polisinya itu diciduk, terus dibawa ke kantor kayak itu ya. Itu mereka yang mereka itu ya bingung ya teman-teman ya,
kenapa kok tiba-tiba ditangkap kayak gitu, nanti dijelaskan di kantor polisi seperti itu ya teman-teman ya, menurut ceritanya itu. Dan kemudian mereka itu mengakui atas kesalahannya tentang terjadinya pembunuhan si Vina yang tragis itu ya teman-teman ya. Dan menurut cerita yang tiga itu, yang Egi sama temannya yang lain, jadi 3 orang itu ya, yang sumber otaknya ya yang melakukan kejahatan itu, dia kabur ya teman-teman ya. Kabur di Jakarta menurut itu beritanya itu. Sampai sekarang itu belum ketemu ya teman-teman ya. Jadi ini berita ini itu mau dibikin film kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kasus lama, tragedi yang lama itu kayak keunggah kembali kayak gitu. Dan mudah-mudahan untuk pelaku 3 orang yang sumber otaknya itu, mudah-mudahan cepat ketangkap ya teman-teman ya. Dan kita doakan bersama-sama ya teman-teman ya, semoga arwahnya almarhumah si Vina tenang di alam sana, ditempatkan di surga, dan pokoknya lebih tenang kayak gitu ya. Kayak penjahat 3 orang itu semoga segera tertangkap, amin ya rabbal alamin. Dan sekian dulu ya teman-teman ya untuk video aku kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman ya. Thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.